Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami yang berisi seputar informasi yang menarik dan penting yang harus kalian simak secara seksama, yaitu di channel Ranah Sejarah Dunia. Selain menambah wawasan teman-teman, juga akan memberikan manfaat yang bisa dibagikan kepada orang-orang di sekeliling teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru, dan agar kami lebih semangat membuat video-video berikutnya. Selamat menyaksikan. Merokok adalah hal yang paling menyenangkan, apalagi kalau kita adalah perokok aktif yang selalu ingin merokok dalam situasi atau kondisi apapun. Sedang sakit ataupun sehat pasti kita ingin merokok. Sedang bahagia ataupun sedih inginnya merokok. Ekonomi sedang sulit ataupun mudah, yang kita hadapi pasti inginnya merokok. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebiasaan merokok itulah yang membuat kita tidak bisa lepas dari rokok. Semua orang percaya dan sadar bahwa merokok akan memberikan dampak dan efek yang buruk bagi kita maupun orang di sekeliling kita. Namun apakah kepercayaan dan kesadaran itu menghentikan perokok untuk tidak merokok lagi? Tentu tidak banyak. Banyak perokok aktif yang mengatakan merokok atau tidak merokok sama saja tidak akan memberikan kesehatan atau hidup yang kekal bagi mereka. Dalam kacamata medis, rokok itu tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia, karena banyak zat-zat yang terkandung dalam rokok tersebut akan merusak organ-organ dalam bagi manusia dalam jangka panjang. Dalam perspektif agama pun seperti itu. Khususnya dalam agama Islam, ada sebagian ulama yang mengatakan rokok itu haram, karena dampaknya akan merusak kesehatan orang yang mengkonsumsinya, ataupun orang yang berada di sekeliling perokok aktif, yang kita sebut perokok pasif. Dan ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa merokok itu makruh. Bila dikerjakan tidak dapat dosa, tetapi bila tidak dikerjakan akan dapat pahala. Dikarenakan bila merokok tidak menyebabkan sakit itu tidak masalah, tetapi bukankah merokok yang sama-sama tadi kita ketahui akan berdampak negatif pada jangka panjang? Dan apakah rokok tidak ada manfaatnya sama sekali? Kalau misalnya tidak ada manfaatnya, kenapa rokok dibuat dan masih eksis hingga saat ini? Sebelum kita menelusuri tentang rokok, ada baiknya kita harus menarik waktu kita untuk membahas sejarah kapan rokok itu ditemukan, dan mengapa rokok itu dibuat. Sejarah rokok dimulai di Amerika Selatan pada 4000 tahun sebelum Masehi. Ketika itu, merokok atau mengunyah tembakau merupakan bagian dari ritual perdukunan. Baru beberapa abad kemudian tembakau diperkenalkan di daratan Eropa. Setelah Christopher Columbus menjadi orang Eropa pertama yang menemukan tumbuhan tembakau. Bangsa Eropa kemudian membawa tembakau itu ke berbagai tempat dengan menggunakan kapal laut. Para pelaut meniru kebiasaan suku aborigin yang menggunakan tembakau untuk merokok dengan cara dipadatkan ke dalam pipa atau cerutu dan dibakar. Dengan aroma yang wangi, pada saat itu orang-orang menemukan cara menikmati aroma tembakau selain dengan cara diisap, yaitu dengan cara dihirup. Bahkan, dengan cara dihirup, orang-orang meyakini jika cara tersebut lebih ramah lingkungan karena menghasilkan lebih sedikit asap rokok. Bahkan saat itu menghirup tembakau diyakini dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti pilek dan radang hidung. Teori tersebut dipercayai oleh orang-orang Asia, Amerika, Afrika, dan sebagian Eropa. Perkembangan penggunaan tembakau semakin berkembang kali ini dengan cara meletakkan tembakau ke dalam sebuah kertas khusus yang dilinting dengan menggunakan tangan. Rokok pun ditemukan. Dengan cepat cara baru menikmati tembakau ini menyebar, dan awalnya amat digemari para pelaut dan tentara. Pada 1830 tembakau yang dilinting di dalam kertas tiba di Perancis, dan negeri ini pula istilah sigaret atau rokok pertama kali ditemukan. Namun, untuk mesin pembuat rokok pertama yang dipatenkan adalah buatan Juan Nepomuceno Adorno asal Meksiko pada tahun 1847.
Namun, produksi rokok benar-benar meroket setelah mesin baru dikembangkan James Albert Bonsack dari Amerika Serikat pada tahun 1880-an. Mesin buatan Bonsack ini bisa memproduksi rokok dari hanya 40.000 batang menjadi sekitar 4 juta batang dalam sehari. Wow, angka yang sangat fantastik pada tahun itu. Lalu bagaimana rokok masuk ke Indonesia? Asal-usul rokok tembakau di Indonesia memiliki sejarah yang simpang siur. Misalnya, di daerah sekitar Dieng dan Gunung Sindoro, masyarakat percaya bahwa bibit tembakau merupakan pemberian Sunan Kudus. Sementara masyarakat Madura percaya bahwa bibit tembakau dibawa oleh orang bernama Ki Ageng Katandur. Belum ada yang bisa menjelaskan dengan tepat sejarah masuknya bahan baku rokok ini di Indonesia. Namun dari relief yang ada di Candi Borobudur, masyarakat Indonesia diperkirakan telah mengenal tembakau sejak abad ke-8. Pada relief tersebut, digambarkan masyarakat yang memiliki kebiasaan nginang atau mengunyah tembakau. Sementara konsumsi tembakau dengan dibakar diperkirakan sudah ada di Indonesia di akhir 1500-an. Hal tersebut merujuk pada sajak dalam Babat Tanah Jawa yang menceritakan kebiasaan merokok Panembahan Senopati atau Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam. Menurut sejarah, tembakau ditanam secara sporadis pada permulaan tahun 1600-an. Penanaman bahan baku dan produksi rokok secara luas kemudian dilakukan VOC di Indonesia pada tahun 1820. Awalnya, perkebunan hanya berada di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Namun karena regulasi dari pemerintahan keraton, perkebunan ini sulit berkembang. VOC pun membuka lahan di daerah-daerah lain dengan memberlakukan tanam paksa pada 1840 di bawah perintah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Lahan-lahan tersebut berada di daerah Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, Pati, dan Deli. Pada 1860, mereka membuka lahan di Madura, menggantikan tebu karena tembakau dianggap lebih menguntungkan. Dan hingga saat ini rokok masih jadi primadona, dan merokok masih jadi keseharian wajib di kalangan perokok. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sehat dalam kandungan rokok tersebut. Dan sekarang pada tahun 2023 harga rokok yang dirasakan oleh perokok sekarang menjadi semakin mahal dan memberatkan bagi sebagian perokok yang mempunyai ekonomi yang rendah. Dikarenakan bea cukainya semakin tinggi. Lalu kenapa bea cukai semakin tinggi? Dilansir dari Kompas, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok guna mengendalikan konsumsi maupun produksi rokok. Ia berharap, kenaikan cukai rokok dapat berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat. Pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita menaikkan cukai rokok yang menyebabkan harga rokok meningkat, sehingga affordability atau keterjangkauan terhadap rokok juga akan makin menurun. Dengan demikian diharapkan konsumsinya akan menurun. Dan hasilnya, ada banyak perokok yang masih membeli rokok tersebut dikarenakan sudah menjadi kebutuhan bagi perokok. Ada yang berhenti untuk merokok karena dirasa lebih baik menabung daripada membeli rokok yang semakin lama semakin mahal. Ada pula beralih ke rokok ilegal, rokok elektrik. Bahkan ngelinting tembakau sekalipun dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau kamu gimana guys, kamu masuk golongan mana? Sekian informasi menarik yang kami sampaikan, insya Allah bisa menambah wawasan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kami dari tim Ranah Sejarah Dunia undur diri. Jangan lupa subscribe dan berikan kritik dan saran agar menambah masukan untuk membangun channel kami agar lebih baik ke depannya. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.